Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lailatul Masura dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Safsawati Zainul Hasan Genggong. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Kemudian saya akan menceritakan pengalaman saya di beberapa rumah sakit terkait penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Penerimaan pasien baru adalah suatu cara dalam menerima kedatangan pasien baru di ruangan pada suatu rumah sakit. Penerimaan pasien baru adalah salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang komprehensif yang melibatkan pasien dan keluarga, di mana sangat mempengaruhi mutu kualitas pelayanan. Adapun beberapa tujuan penerimaan pasien baru, yang pertama adalah menerima dan menyambut kedatangan pasien baru dengan hangat dan terapeutik. Artinya, perawat harus memiliki sikap yang baik dan lembut pada pasien dan keluarga agar pasien dan keluarga merasa lebih nyaman. Yang kedua adalah meningkatkan komunikasi antar perawat dan pasien. Tujuannya adalah untuk melancarkan pelayanan kesehatan dan mencegah terjadinya miskomunikasi antar pasien dan perawat. Yang ketiga adalah mengetahui kondisi pasien secara umum. Di dalam penerimaan pasien baru akan dilakukan pengkajian, di mana yang mengkaji adalah perawat yang akan mengetahui kondisi pasien pada saat itu. Kemudian yang keempat adalah menurunkan tingkat kecemasan pada pasien. Kemudian selanjutnya adalah tahap-tahap pra-penerimaan pasien baru. Yang pertama adalah menyiapkan kelengkapan administrasi, di mana pasien datang, itu pasien akan dikaji oleh perawat terlebih dahulu, kemudian keluarga pasien diminta untuk mengurus administrasi di loket pendaftaran. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan kelengkapan kamar sesuai pesanan. Yang ketiga adalah menyiapkan lembar penerimaan pasien baru yang dilakukan oleh perawat. Kemudian yang keempat adalah menyiapkan lembar serah terima pasien dari ruangan lain, dari perawat yang merawat kemudian ke perawat yang di ruangan tersebut. Kemudian yang kelima adalah menyiapkan format pengkajian, yaitu disiapkan oleh perawat dan perawat yang mengkaji. Kemudian yang keenam adalah menyiapkan inform konsen, sentralisasi obat. Kemudian yang keenam adalah menyiapkan nursing kit, yaitu menyiapkan alat-alat untuk tindakan ke pasien. Kemudian yang kedelapan adalah menyiapkan lembar tata tertib pasien dan pengunjung ruangan. Kemudian selanjutnya adalah tahap pelaksanaan penerimaan pasien baru. Yang pertama adalah pasien datang ke ruangan diterima oleh perawat. Yang kedua adalah perawat memperkenalkan diri kepada pasien dan keluarganya. Biasanya perawat memperkenalkan dirinya. Baik Bapak perkenalkan atau Ibu perkenalkan, nama saya Perawat Devi, yang akan bertugas menjaga Bapak pada siang ini. Misal pada jam 2 sore sampai jam 8 malam gitu. Jika ada keluhan atau masalah, Bapak bisa memanggil saya di ruangan perawat. Yang ketiga adalah perawat menunjukkan kamar atau tempat tidur klien dan mengantarkan ke tempat yang telah ditetapkan. Yang keempat adalah perawat bersama dan rekan lainnya memindahkan pasien ke tempat tidur. Yang kelima adalah perawat menerima catatan khusus dan perawat yang mengantarkan kemudian mendokumentasikan pada lembar serah terima pasien dari ruangan lain. Kemudian perawat melakukan penandatanganan antara perawat sebelum dan perawat primer. Yang keenam adalah perawat melakukan pengkajian terhadap pasien sesuai dengan format. Biasanya perawat melakukan pengkajian terhadap pasien. Biasanya meliputi head to toe. Kemudian yang ketujuh adalah perkenalan pasien baru dengan pasien sekamar. Biasanya perawat melakukan orientasi pada pasien yang sekamar. Contohnya pasien baru tersebut mengidap penyakit jantung. Jadi
perawat menyarankan kepada pasien yang sekamar untuk tidak menimbulkan suara-suara yang bising atau kondisi-kondisi yang bisa mengejutkan pasien baru, agar tidak menimbulkan komplikasi atau kejadian berulang pada pasien baru tersebut. Kemudian yang ke-8 adalah perawat memberikan informasi kepada pasien dan keluarga tentang orientasi ruangan. Biasanya perawat menunjukkan di mana kamar mandinya, kemudian ruangan ini menghadap kemana, kemudian arah barat, timur, utara, selatan itu di mana. Kemudian biasanya juga bisa menunjukkan laboratorium di mana, apotek dan kantin di mana, untuk memudahkan keluarga pasien jika ingin ke ruangan tersebut. Kemudian juga perawat memperkenalkan perawat yang bertanggung jawab pada hari tersebut. Kemudian siapa dokter yang bertanggung jawab pada pasien tersebut dan tata tertib ruangan. Seperti di ruangan tidak boleh merokok. Kemudian batas kunjung dari jam berapa sampai jam sekian. Kemudian jumlah pengunjung biasanya maksimalnya berapa gitu. Kemudian selanjutnya adalah alur penerimaan pasien baru. Biasanya pasien baru datang dari rumah, datang sendiri, ataupun rujukan dari puskesmas, ataupun rujukan dari rumah sakit lain. Kemudian ke tempat penerimaan pasien rawat inap, biasanya di loket pendaftaran. Gitu. Kemudian ditanyakan apakah sudah pernah berobat. Jika tidak, akan diberikan pemberian nomor rekam medis. Kemudian jika iya, akan segera di ruang rawat inap, tapi masih melewati pemeriksaan oleh dokter dan perawat. Kemudian akan disiapkan ruang rawat inap selanjutnya. Kemudian jika setelah dirawat inap, setelah pasien sembuh, jika perlu berobat ulang atau dirawat atau dirujuk. Jika tidak, berarti pasien itu sudah bisa pulang. Jika masih perlu berobat ulang, maka pasien akan didaftarkan pada perjanjian poliklinik untuk melakukan pengontrolan kondisi tubuhnya. Kemudian setelah itu pasien akan melakukan check up pada poliklinik secara teratur. Kemudian selanjutnya adalah pengertian sentralisasi obat. Sentralisasi obat adalah pengelolaan obat di mana semua obat yang akan diberikan kepada pasien selama perawatan di rumah sakit adalah sepenuhnya dikelola oleh perawat. Pengelolaan obat meliputi penyimpanan dan pemberian obat dengan memperhatikan 12 prinsip obat. Kemudian tujuan sentralisasi obat ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman perawat dalam penerapan prinsip 12 benar obat. Yang kedua adalah mampu mengelola obat pasien, pemberian obat secara tepat dan benar sesuai dengan prinsip 12 benar obat. Yang ketiga adalah meningkatkan kepatuhan pasien terhadap program terapi. Baik, saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya pada saat saya praktek di beberapa rumah sakit terkait penerimaan pasien baru dan sentralisasi obat. Contohnya di rumah sakit B, pada saat itu saya menjaga di ruang IGD. Pada saat pasien datang, entah itu diantar oleh keluarga maupun rujukan dari rumah sakit atau puskesmas, pasien tersebut masuk ke ruangan triase dan dilakukan pengkajian oleh perawat yang meliputi TTV. Kemudian keluarga pasien disuruh oleh perawat untuk mendaftarkan pasien tersebut di loket administrasi. Kemudian setelah itu perawat melakukan pengkajian dan format pengkajian tersebut oleh perawat diberikan kepada dokter yang menjaga pada hari itu. Kemudian oleh dokter tersebut ditanyakan keluhan dan keadaan pasien itu bagaimana. Kemudian disimpulkan oleh dokter tersebut pasien ditempatkan di ruang P3. Misalnya contohnya P3, ruangannya P3. Setelah itu, dokter akan meresepkan obat,
Kemudian menyuruh perawat untuk mengambil obat tersebut di apotek IGD. Setelah itu, perawat melakukan pemasangan infus dan memasukkan obat kepada pasien tersebut. Kemudian selang beberapa saat, 1 atau 2 jam, setelah kondisi pasien stabil, kemudian perawat IGD menelpon ke perawat ruangan lain untuk disiapkan kamar baru karena ada pasien baru yang akan rawat inap di ruangan tersebut. Setelah menelpon, kemudian pasien tersebut dipindahkan dari IGD ke ruangan tersebut. Setelah sampai di ruangan tersebut, perawat IGD dan perawat ruangan tersebut akan melakukan serah terima pasien. Setelah itu, pasien dipindahkan ke tempat tidur. Tapi menurut konsep dan teori, pada saat di ruangan, perawat ruangan akan memperkenalkan atau mengorientasikan namanya atau tempat-tempat yang ada di situ. Tetapi pada saat di lapangan, saya temukan di lapangan tidak ada yang seperti itu. Kalau di lapangan itu, setelah pasien dipindahkan ke tempat tidur di ruangan tersebut, ya udah, perawat itu cuman memindahkan, perawat tersebut cuman memindahkan, kemudian cuman melakukan pengkajian, tidak melakukan orientasi tempat atau orientasi namanya.